selamat datang di panduan praktis untuk aktualisasi. Kalau Anda adalah peserta Latsar yang ingin sekali dapat nilai maksimal, nah, Anda sudah ada di tempat yang paling tepat. Kita akan kupas tuntas semua strategi Jitu untuk bisa tembus level 4. Semuanya berdasarkan kriteria resmi loh. Yuk, kita mulai. Jadi, pertanyaannya kan simpel banget ya. Gimana sih caranya meraih nilai aktualisasi level 4 itu? Jawabannya tentu saja butuh strategi yang pas. Dan disinilah kita akan membahasnya, satu persatu, supaya Anda bisa benar-benar mencapainya. Tapi sebelum kita masuk ke teknisnya, coba kita luruskan dulu mindsetnya. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Dwi Dea Yuliana, jangan anggap ini sebagai ujian. Anggap ini sebuah challenge, sebuah tantangan untuk mengeluarkan semua potensi terbaik yang ada di dalam diri Anda. Ini panggung Anda. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat peta penilaiannya. Lalu, kita akan bedah tuntas 3 kriteria utamanya. Pelaksanaan, kualitas, dan komunikasi. Nah, di akhir, kita akan rangkum semua kunci suksesnya. Kita langsung aja ya, mulai dari yang pertama, peta penilaian. Oke, kita masuk ke bagian pertama, peta penilaian. Ini penting banget, karena dengan memahami ini, kita jadi tahu harus fokus kemana supaya energi kita nggak sia-sia dan hasilnya bisa maksimal. Nah, coba diperhatikan baik-baik. Yang paling menonjol di sini apa? Betul, bobotnya. Kualitas dan kemampuan faatan itu porsinya paling besar, 20%. Sementara pelaksanaan dan teknik komunikasi masing-masing cuma 5%. Ini artinya apa? Artinya dampak nyata dari proyek Anda yang jadi sorotan utama. Sekarang yuk kita bedah kriteria pelaksanaan kegiatan. Walaupun bobotnya cuma 5%, jangan diremehkan ya. Anggap ini sebagai fondasi dari rumah Anda. Tanpa fondasi yang kokoh dan terdokumentasi dengan baik, sebagus apapun kualitas proyeknya, nanti nggak akan terlihat oleh penguji. Poin yang paling krusial di sini adalah alur pikir yang sistematis. Semuanya harus runut. Dimulai dari identifikasi isu yang tajam, dilanjutkan dengan analisis akar masalah yang mendalam, baru deh dari situ lahir gagasan dan solusi kreatif. Alur ini wajib, jangan sampai ada yang terlewat. Pelaksanaan yang baik itu harus bisa dibuktikan, bukan cuma cerita. Jadi, pastikan Anda punya 4 hal ini. Pertama, setiap kegiatan punya minimal 3 tahapan yang terdokumentasi. Kedua, ada bukti pembelajaran, bisa lewat QR code atau link. Ketiga, dokumentasi coaching dan mentoring yang sah. Dan keempat, RABN yang spesifik dan sudah disetujui. Lengkapi semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya penilaian. Kriteria dengan bobot paling tinggi, kualitas dan kemanfaatan. Disinilah letak nilai terbesar Anda. Fokusnya bukan lagi sekadar apa yang Anda lakukan, tapi dampak nyata apa yang berhasil Anda ciptakan. Coba perhatikan angka besar ini, lebih dari 200. Maksudnya apa ya? Ini adalah target jumlah internalisasi nilai-nilai BR akhlak yang harus Anda ceritakan. Tapi bukan cuma cerita, memainkan dalam tindakan yang konkret. Tujuannya untuk menunjukkan pemahaman Anda itu mendalam, bukan cuma hafalan di permukaan. Jadi, apa sih artinya menginternalisasi itu? Ini bukan sekedar mendefinisikan nilai, tapi benar-benar menunjukkannya dalam setiap tindakan yang Anda lakukan. Dan yang lebih penting lagi, Anda harus bisa menganalisis dampaknya, baik saat nilai itu diterapkan maupun saat tidak diterapkan. Itulah bukti pemahaman yang sesungguhnya. Cara paling jitu untuk membuktikan dampak adalah dengan perbandingan before after atau sebelum sesudah. Tunjukkan data kondisi awalnya seperti apa, lalu sajikan data setelah solusi Anda diterapkan. Ceritakan masalah awalnya, lalu jelaskan perbaikan dan manfaat yang benar-benar dirasakan. Ingat, data itu bicara paling keras di sini. Kualitas proyek Anda juga akan diukur dari keterkaitannya dengan gambaran yang lebih besar. Jadi, pastikan proyek Anda itu nyambung dengan 4 hal ini. Pilar transformasi kesehatan, konsep Smart ASN, visi dan misi organisasi, dan yang paling penting harus punya rencana tindak lanjut atau RTL yang jelas agar manfaatnya bisa terus berlanjut. Oke, kita sampai di kriteria terakhir, teknik komunikasi. Anda sudah kerja keras membuat proyek yang luar biasa. Sekarang adalah waktunya untuk menyajikan hasilnya dengan cara yang paling meyakinkan. Ini adalah panggung Anda untuk bersinar. Kuncinya ada di 2 hal, laporan tertulis dan paparan lisan. Untuk laporan, pastikan sistematis dan bahasanya rapi sesuai kaidah. Nah, untuk paparannya, fokuslah pada visual yang menarik,
Alur cerita yang logis dari masalah ke solusi, lalu ke dampak, dan perkuat argumen Anda dengan data visual seperti infografis atau grafik. Jangan hanya bercerita, tapi tunjukkan. Kalau memungkinkan, demonstrasikan produk inovasi Anda secara langsung. Atau putar video timeline singkat yang merangkum proses kerja Anda. Menampilkan testimoni dari stakeholder juga bisa jadi senjata ampuh. Ini semua akan membuat paparan Anda jadi jauh lebih hidup dan berkesan. Ingat kutipan ini ya, tujuan akhir presentasi Anda itu bukan cuma sekedar memberikan informasi. Tujuannya adalah meyakinkan penguji bahwa apa yang Anda lakukan itu penting, bermanfaat, dan benar-benar mampu menggerakkan perubahan. Itulah inti dari komunikasi yang persuasif. Baik, kita sudah membedah ketiga kriteria inti. Sekarang, waktunya kita kumpulkan semua benang merahnya. Mari kita rangkum poin-poin paling krusial sebagai panduan akhir Anda untuk meraih level 4. Ini dia checklist terakhir untuk Anda. Ingat, pelaksanaan itu soal bukti lengkap dan alur yang sistematis. Kualitas itu soal dampak nyata yang bisa diukur dan kedalaman internalisasi nilai. Dan komunikasi itu soal bagaimana Anda menjual inovasi Anda secara meyakinkan. Kuasai 3 hal ini dan level 4 ada di genggaman Anda. Dengan semua panduan ini, Anda sekarang tidak lagi hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Anda sudah punya semua bekal yang dibutuhkan. Sekarang, Anda benar-benar siap untuk memberikan yang terbaik dari diri Anda. Kita akhiri sesi kali ini dengan pesan semangat dari Dr. Dwidia Yuliana. Salam sukses dan tetap semangat untuk selalu memberikan yang terbaik. Sampai jumpa!